In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, Peterum videre, Patris allegro veritas liberabit vos. Saya akan mengajak kita untuk berkatekesi lagi. Anda yang sudah selesai berdoa rosario, pasang telinga. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Barang siapa yang sudah mengikuti orang Katolik pembangkang, sudah terlanjur basta, ya mandi, kepalang mandi. Ya kan? Kali ini kita akan membahas, katekesi membahas bahwa seorang Protestan yang bersimpati terhadap Ortodoks mencoba menjelaskan, ya seperti biasa, tafsir pribadinya terhadap salib, dan jatuhnya seperti biasa ala Protestan, fragmentaris. Protestan ternyata tidak mampu menjelaskan misteri salib. Mereka hanya membaca teks lalu menelusurinya dan berpikir bahwa iman Kristen itu terdiri dari potongan-potongan teks yang dipersatukan, dibakunaikan satu sama lain. Dan itulah yang terjadi. Saya akan membahas, saya mengajak kita untuk membahas dua kuliah dari Gracia Pelo. Gracia Pelo saya pernah tanggapi, rupanya dia sedikit ada simpati ke Ortodoks, tapi tidak berani menjadi Katolik. Ya, kenapa? Karena masih terhalang oleh ego pribadi. Menurut saya sih. Nah, mari kita lihat bahwa dalam kedua kuliahnya berturut-turut, ketika dia mencoba untuk seperti biasa berpolemik tentang salib yang tidak akan pernah selesai itu, tertangkap beberapa momen serius. Dan saya mengajak kita untuk memperhatikan, dan saya menunjukkan bahwa mau jungkir balik bagaimanapun juga, tanpa keutuhan ajaran gereja Katolik, Protestan tidak sanggup memahami misteri salib. Mereka akan bolak-balik ke ayat-ayat tapi tetap tidak berhasil. Nah, saudara-saudari, saya tidak meneliti satu persatu pernyataan GP kuliahnya, dan mari kita lihat garis besarnya saja apa yang terjadi di sana dalam dua mata kuliahnya. Gagasan pokok dari ceramah Gracia Pelo alias Inyo Manis adalah penolakan terhadap pandangan bahwa penyaliban Yesus adalah rencana iblis. Oke. Serta pembelaan bahwa penyaliban merupakan rencana rancangan ilahi yang telah ditetapkan Allah sejak awal sejarah keselamatan. Pada permukaan it seems plausible, ya, kelihatan meyakinkan, benar, tapi logikanya morat-marit dan akhirnya bocor. Ya, dia sama seperti Deki. Ya. Pernyataannya benar, tapi terpaksa harus pinjam gereja Katolik, kalau tidak bocor di mana-mana. Jadi seperti bokor bocor, Anda harus meminjam tangan Katolik untuk menyumbat kebocoran itu. Deki berhasil meminjam gereja Katolik, Gracia Pelo bertahan dan akhirnya morat-marit. Itu penilaian saya, ya. Secara garis besar, isi ceramah atau kuliah dari GP, dia membangun argumennya dengan tiga lapis argumen. Yang pertama, kajian biblika ilmiah. Oke, kajian biblika ilmiah. Jadi dia seperti seorang ahli biblis dalam gereja Katolik, mencoba menjelaskan, tapi kemudian berhenti di situ. Kelebihan gereja Katolik adalah selain ada ahli biblika, ada ahli devosi, ada ahli liturgi, ada ahli eklesiologi, ada ahli mariologi, ada ahli soteriologi, dan lain-lain. Ya. Karena setiap pendeta, ya dia keahlian apa itu sudah biblika ya biblika, pastoral ya pastoral, dan dia sendiri dalam denomnya harus seperti itu. Sehingga ya DNA Protestantisme adalah fragmentasi. Itu tidak terhindarkan. Nah, Pak GP menjelaskan, kita panggil dia apa, pastor atau pendeta ya, ahli biblika lah. Pak GP ini menjelaskan metode analisis teks Alkitab. Ada kritik teks, ada morfologi, ada konteks sosial budaya, dan intertekstualitas. Saya kira ini akan menarik banyak orang Protestan yang sola scriptura itu. Seolah-olah iman Kristen tergantung dari kritik teks, tergantung dari morfologi, tergantung dari konteks sosial budaya, tergantung dari intertekstualitas. Sonada. Itu semua membantu, tapi iman Kristen bergantung pada gereja. Karena Yesus mendirikan gereja, tidak pernah menulis satu buku pun. Satu-satunya dalam Injil tercatat bahwa Yesus hanya menulis di tanah. Itu hanya menulis di tanah, dan itu pun dihapus beberapa saat kemudian.
Jadi sola scriptura tidak bisa. Yesus sendiri mengatakan tidak bisa berpatok pada sola scriptura. Jadi dia menggunakan metode analisis teks Alkitab untuk menunjukkan bahwa ayat-ayat seperti Yohanes 8:44 tidak berkaitan dengan penyaliban, melainkan dengan karakter iblis sebagai pembunuh manusia sejak semula. Ya, itu yang pertama. Dia menggunakan kajian biblik ilmiah. Yang kedua, ada penegasan nubuatan ilahi melalui pembacaan intertekstual. Intertekstual itu maksudnya antar teks. Beberapa teks itu dibaca lalu dilihat kesinambungannya di mana. Pembacaan intertekstual terhadap Kejadian bab 3 ayat 15 yang dikenal dalam Gereja Katolik sebagai Proto-Evangelium, Mazmur 22 itu di mana terdapat Eli Eli lama sabachthani, dan Yesaya 53 di mana ada nubuatan tentang hamba Allah yang menderita. GP mencoba menunjukkan bahwa penderitaan dan kematian Mesias telah dinubuatkan oleh Allah sendiri. Penyaliban dipahami sebagai penggenapan rencana keselamatan Allah, bukan hasil godaan atau rancangan iblis. Ya, oke. Itu ya, yang pertama kajian biblik ilmiah. Yang kedua penegasan nubuat ilahi. Yang ketiga ada sintesis teologis dan metafisik. Dia mencoba memakai ya seperti biasa metafisika Katolik. Penulis ya dari kuliah-kuliahnya itu, dia mencoba membedakan dua sudut pandang dalam perdebatan. Menurut dia, ada yang bersifat fenomenologis dan ada yang bersifat ontologis. Dari menurut dia menggunakan istilah surface viewpoint. Surface viewpoint, melihat dari permukaan saja. Pandangan fenomenologis atas tindakan manusia seperti Yudas dan iblis. Dan yang kedua ada metaphysical viewpoint, cara pandang metafisik, yaitu rencana ilahi yang lebih tinggi. Sayang sekali dia menggunakan istilah fenomenologis dan metafisika untuk sesuatu yang seharusnya adalah metafisika itu sendiri. Apa metafisika salib misalnya? Ya, dia hanya menggunakan pendekatan seperti itu, bukan esensi seperti itu. Jadi dia melihat salib sebagai cara pandangnya saja. Cara pandang itu bisa membedakan. Padahal tidak, esensi salib itu apa? Jadi itu yang diperdebatkan sebenarnya. Jadi GP menyimpulkan bahwa meskipun iblis dan manusia jahat memiliki free will untuk melakukan dosa, tindakan mereka justru tanpa sadar menggenapi kehendak Allah sebagai kausa prima keselamatan. Muncul istilah-istilah filosofis tapi kurang cermat, kurang teliti, dan kesana kemari. Jadi menurut saya GP mencampur adukan pemikiran modern dan pemikiran klasik. Jadi muncul istilah kausa prima, tapi muncul juga istilah free will. Free will itu sebenarnya tidak dikenal dalam filsafat klasik. Free will itu ungkapan modern. Filsafat klasik itu mengenal voluntas. Voluntas dan free will sesuatu yang berbeda sedikit. Berbeda dalam subtil bedanya. Voluntas itu artinya kehendak. Kalau free will itu artinya bebas menghendaki. Free will dengan voluntas itu beda. Ya. Jadi ungkapan free will kalau disandingkan dengan kausa prima itu sonde nyambung. Ya, tidak nyambung sebenarnya. Dua bahasa dari konteks yang berbeda. Ya. Tapi ya, mari kita lihat terus. Jadi ada tesis utama dari GP. Dia memberikan tesis bahwa penyaliban Kristus bukanlah hasil rencana iblis, melainkan bagian dari grand design Allah. Grand design itu maksudnya rancangan besar Allah yang telah dinubuatkan sejak Kejadian dan digenapi dalam Kristus sebagai karya keselamatan universal. Secara struktur dan nada teologis masih sangat reformed, ya, tidak jauh beda dengan Deacon Gadas, MBM, Lester Soro, siapa lagi, Stephen Tong. Meskipun niatnya berusaha untuk menolak tafsir ekstrim bahwa penyaliban adalah rencana iblis, dasar argumentasinya tetap berpola biblisisme dan presuposisionalisme khas Protestan. Ya, pengandaian sudah ada bahwa ayat ini harus benar. Ya, tapi kalau kita tanya kenapa ayat itu diterima sebagai benar, mereka akan bingung. Pokoknya kami lahir dia sebenar memang begitu. Itu prinsip presuposisionalisme itu begitu ya. Tidak tahu, pokoknya tahu-tahu saya sudah Kristen begitu. Itu bukan teologi Katolik yang sakramental dan partisipatif. Ya.
Jadi mari saya mau mengajak kita untuk lebih cermat lagi, melihat bagian demi bagian supaya jelas apa yang kurang Katoliknya. Katolik di sini maksudnya utuh, universal. Apa yang tidak universal di situ menjadikannya tetap Protestan. Yang pertama, ada reduksi soteriologi ke teks dan nubuatan. Jadi peristiwa penyelamatan Allah itu hanya dilihat sebagai teks dan nubuatan. Seolah-olah iman Kristen itu hanya kumpulan teks dan nubuat-nubuat. Kosong namanya, itu kuah kosong. Argumen utama Graziepello itu dibangun di atas pembacaan intertekstual. Kejadian 3:15, Yesaya 53, Mazmur 22. Ini kuat secara eksegetis, tapi lemah secara teologis. Yang universal, teologi Katolik. Karena apa? Keselamatan hanya dijelaskan sebagai rencana Allah yang dinubuatkan, bukan misteri penebusan yang dihadirkan secara sakramental. Tidak ada penjelasan bahwa salib berlanjut dalam Ekaristi, bahwa penyaliban bukan sekedar peristiwa sejarah yang ditetapkan Allah, tetapi misteri abadi yang dihadirkan terus dalam liturgi gereja. Ya, ini Katekismus 1364 sampai 1367. Jadi salib itu bukan satu peristiwa di masa lampau lalu sekarang kita berkelahi siapa yang lebih tahu itu peristiwa. Itu bukan iman Kristen. Itu mereka cocok ikut Bart Ehrman. Bart Ehrman itu artinya memutuskan untuk menjadi ateis, tapi dia Bible scholar paling hebat. Ya, Bible scholar besar. Salah satu Bible scholar besar yang sering dipinjam oleh Muslim untuk berpolemik itu Bart Ehrman. Awalnya Protestan, dia tidak butuh gereja, akhirnya dia memutuskan tidak butuh Tuhan juga. Kalau gereja tidak butuh, ya buat apa butuh Tuhan lagi? Ya. Jadi dengan kata lain, GP itu melihat crucifixion, penyaliban, sebagai kejadian yang disusun Allah. Itu saja. Kejadian yang disusun Allah. Ya kan? Kurangnya di situ. Salib bukan sekedar kejadian yang disusun Allah. Jadi dia melihatnya hanya semata rentetan kejadian yang memang disusun Allah, dan bukan misteri yang dihidupi gereja. Bukan misteri penyelamatan itu sendiri. Ya. Jadi sebenarnya dengan mengkritik bahwa surface viewpoint, Graziepello sedang melakukan surface viewpoint, ya, bukan metaphysical viewpoint. Nah, yang kedua adalah ketiadaan kristologi inkarnasional. Semua pendeta sampai detik ini, sejak polemik salib digulirkan oleh Elis TV, tidak ada yang pernah menyentuh misteri inkarnasi. Padahal kunci salib di situ, dan peranan Bunda Maria. Bunda Maria kalau tidak bilang ya, tidak ada salib. Ya. Jadi ketika mereka mengabaikan peranan iblis dalam hal ini, dia diizinkan Allah, maka sama sekali peranan Maria juga tidak ada. Maka tidak heran kalau iblis tidak berjasa, apa pula jasa Maria, ya kan? Jadi sampai sini kita bisa paham mengapa mereka membuang, menurut MBM, buang Maria dan para kudus ke tempat sampah. Karena setan juga mereka, iblis, Yudas, para serdadu, Pilatus, Kayafas, itu juga mereka berbuat baik karena menjalankan dekret Allah. Jadi tidak punya jasa sama sekali dan tidak bisa dipersalahkan. Sayang sekali mereka tidak mau memuji Maria, tetapi juga tidak mau menghujat, tapi mau tetap menghujat Yudas dan Pilatus, iblis. Kuncinya adalah inkonsistensi, bukan? Gitu. Jadi teologi Katolik itu menekankan bahwa anak Allah, putra Allah, menjadi manusia untuk menderita dan menebus, bukan karena Allah mau ada salib. Ya, bukan karena Allah mau ada salib maka putra Allah kemudian berinkarnasi, begitu, dilahirkan oleh perawan Maria, kemudian harus menderita, baru menderita sengsara. Seolah-olah Allah mau supaya ada salib, Allah menghendaki salib, maka mulailah ada inkarnasi dan seterusnya. Bisa tangkap kan? Kalau Allah mau salib, maka dimulai dan inkarnasi kan? Hati-hati. Kecil, pedis, tajam, silet, kecil sekali, tapi orang yang tidak mau berpikir ya terima saja, tapi kemudian bocor kemana-mana, bahaya di situ. Jadi intinya seperti ini, apa yang diajarkan gereja dalam Gaudium et Spes nomor 22,
Putra Allah menjadi manusia untuk menderita dan menebus, bukan karena Allah mau ada salib, tetapi karena Allah ingin bersatu dengan manusia bahkan sampai penderitaan. Misteri ini yang tidak ada nampak dalam penjelasan polemikus Protestan. Mereka bolak-balik kitab suci tapi tetap kuah kosong. Sedangkan dalam GP, dalam ceramah-ceramah GP, dua ceramahnya, Allah tampil sebagai arsitek eksternal yang menetapkan rencana. Allah itu hanya grand design. Salib sebagai grand design. Maria, Yusuf, para nabi, termasuk Yudas, Iblis, Pilatus, semuanya itu boneka pencetnya Tuhan. Grand design-nya harus jadi. Ya. Jadi mereka sebenarnya telah memainkan peranannya dengan baik, termasuk iblis. Good job ya. Pandangan seperti ini, walaupun ortodoks, masih bersifat deterministik. Jadi saya selalu menekankan bahwa pendeta-pendeta yang mencoba menganalisis kitab suci tidak sepenuhnya salah, hanya kurang, belum cukup. Ya. Mirip dengan Decretum Dei dalam Calvinisme. Jadi GP kayak dia mantan Calvinis juga ya. Lebih, tapi tercium bau busuk Calvinisme di sini. Jadi ada Decretum Dei dalam Calvinisme, bukan kenosis, pengosongan diri Allah dalam teologi Katolik. Yang ketiga, kurang atau tidak ada dimensi partisipasi dan karya Roh Kudus. Jadi DNA Protestantisme itu fragmentasi. Jadi mereka hanya melihat di sini tanpa melihat potongan keseluruhan gambar. Mereka hanya lihat potongan puzzle tanpa melihat keseluruhan gambar. Bisa keliru. Seperti satu bangunan besar, mereka hanya fokus ke satu batu bata lalu sibuk dengan itu. Oh, ini bata bagus ya. Bata ini seperti. Orang Katolik itu lihat satu katedral besar. Dalam tradisi Katolik, saudara-saudari, salib tidak berhenti pada Yesus disalibkan, no, tapi pada partisipasi umat dalam salibnya. Penting kan, kita dalam bulan Rosario, dan itu permenungan tentang Injil. Rosario itu permenungan tentang Injil, tentang misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan. Seperti dikatakan Santo Paulus, aku melengkapi dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Coba tanya pendeta, apa yang kurang pada penderitaan Kristus? Tetelestai, sudah selesai. Tapi Paulus masih mengatakan, aku melengkapi dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Bukan kurang yang malum kosong itu, tapi partisipasi. Kita harus berpartisipasi. Kolose bab 1 ayat 24. Kita ini dipanggil untuk mengikuti Kristus. Mengikuti itu artinya berpartisipasi. Bukan Yesus jalan duluan lalu kita ikut dia macam bebek itu. Induk bebek di depan lalu anak bebek dari belakang. Maksud mengikuti bukan seperti itu. Mengikuti artinya berpartisipasi. Nah, dimensi partisipasi ini absen dalam kuliah-kuliah GP. Kemudian juga ada Roh Kudus yang menyatukan manusia dengan Kristus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Manusia dengan Kristus yang tersalib tidak hadir sama sekali dalam ceramah GP. Tanpa Roh Kudus, penyaliban hanya peristiwa logis, bukan peristiwa mistik. Makanya karena reform Protestan kiri terlalu kiri dengan otaknya, muncul reaksi ekstrim berikutnya. Mereka karismatik, mereka yang penuh dengan Roh Kudus itu. Ekstrim kiri kanan. Jadi di satu pihak ada reformat yang dingin dan kaku, ada di satu pihak ada karismatik yang panas membara, terlalu panas sampai mereka hangus sendiri. Ya. Jadi yang berikutnya, tidak ada referensi pada magisterium dan tradisi. Aduh, mereka anggap mereka itu yang orang pertama membaca kitab suci dalam sejarah dunia. Ya. Magisterium dan tradisi di tahun GP dia menambahkan kajian patristik, tapi hanya secara akademis, bukan otoritatif. Dalam iman Katolik, gereja bukan pribadi penafsir yang menjamin kebenaran tafsir kitab suci. Ya, coba lihat di Dei Verbum nomor 10. Jadi bukan otoritas penafsir ya, kamu hanya periksa kajian patristik itu untuk mau kamu suka yang mana, yang Agustinus punya atau Athanasius punya. Bukan, lihat yang gereja
Ya, karena kamu bukan orang pertama yang mengkaji kitab suci. Ya. Jadi GP tetap menempatkan interpretasi di tangan pembaca individual, bukan dalam komunio, persekutuan interpretatif gereja. Ya, itu yang kurang dari Protestan pada umumnya. Kemudian konsep Allahnya masih dualistik, Allah versus iblis, itu masih jelas sekali. Jadi itu Protestan itu masih ada sisa-sisa manikeisme yang tidak disadari, bahwa ada dari Zoroastrianisme itu ya, bahwa ada dua kekuatan di dunia ini, kekuatan baik yaitu Tuhan dan kekuatan jahat yaitu iblis. Kenapa ya bisa? Ya, Agustinus itu pernah menganut manikeisme yang kemudian ditafsir oleh Luther, itu cenderung jatuh ke manikeisme. Dia lebih setuju ke manikeisme daripada ajaran Agustinus. Luther itu terpaksa harus ditafsir ulang oleh Melanchthon sehingga menjadi Lutheran sekarang. Jadi gereja Lutheran itu bukan murni pemikiran Luther, tapi tafsiran Melanchthon atas pemikiran Luther. Saya sudah pernah bahas ini kan. Luther itu sebenarnya ekstrim manikeis sebenarnya. Oke, jadi walaupun sudah lebih baik dari tafsir ekstrim ala DN sebelum mengutip para bapak gereja atau MBM yang sama sekali tidak menyelamatkan manusia sebagai boneka pencet, dan si GP ini masih berbicara tentang rencana Allah dan rencana iblis sebagai dua kutub kekuatan. Nah, dalam teologi Katolik, iblis tidak memiliki rencana sejati. Dia hanya dapat memutarbalikkan kebaikan. Karena apa? Voluntas itu selalu mengarah pada kebaikan. Tetapi karena malu itu adalah kekurangan kebaikan itu. Ya, jadi dia tidak ada sebagai substansi. Dia ada sebagai kekosongan, kekurangan. Jadi iblis hanya bisa memutarbalikkan kebaikan. Allah tidak bereaksi terhadap iblis ya. Allah tetap primus movens, penyebab utama, penggerak pertama. Sedangkan kejahatan hanyalah privatio boni, kekurangan kebaikan, ketiadaan kebaikan, bukan kekuatan yang setara. Ya. Problem dari Protestan ada di sini, disadari maupun tidak disadari. Seolah-olah iblis dan Allah itu dua kekuatan yang saling bersaing. Lalu kemudian dengan mengasumsikan yang ini, maka Protestan Reformed, DN dan kawan-kawan berusaha menyelamatkan Allah. Akhirnya manusia itu hanya jadi boneka pencet. Karena mau berjuang untuk menyelamatkan Tuhan, akhirnya manusia yang dikorbankan. Ya kan? Tidak bisa. Itu ekstrim semua. Jadi yang lebih ekstrim dari Protestan tidak akan berani menyinggung Maria, gereja, dan misteri tubuh Kristus. Jadi salib bagi mereka itu hanya ideologi yang sedang diperdebatkan, bukan sesuatu yang ada, hadir di sini dan sekarang. Aneh di situ ya. Kita bisa beriman secara halusinasi ya. Itu hanya ide-ide abstrak yang sedang diperdebatkan di luar oleh Protestan. Salib itu tidak ada di Protestan. Coba tanya misalnya pendeta-pendeta seperti Dekinggara satu MBM, apakah salib atau Tuhan ada di Protestan? Tidak ada. Coba tanya mereka, apakah Tuhan ada di Protestan? Kira-kira jawaban mereka apa? Karena metafisikanya metafisika nominalistik, bukan metafisika realisme. Itu yang bahaya. Jadi mereka tidak pernah menyinggung Maria, gereja, dan misteri tubuh Kristus. Selesai. Kalau singgung ini berarti suka Katolik. Pandangan Katolik melihat penyaliban itu tidak terlepas dari Maria yang berdiri di kaki salib dan mengambil bagian dalam karya Kristus. Cooperatrix atau co-redemptrix itu berasal dari cum. Cum artinya bersama dengan, berpartisipasi. Sayangnya Protestan anti-Katolik biasanya sengaja memutarbalikkan co-redemptor atau co-redemptrix atau cooperatrix itu seperti pengganti penebus. Salah. Cum itu artinya bersama dengan. Ya. Ingat, daging yang disalib itu daging siapa? Daging itu tidak datang dari surga, bro. Itu dagingnya Maria, mewakili kita semua. Daging kita itu. Kau pikir Yesus turun dari surga bawa memang daging dari sana? Di surga ada pak daging kan? Kemudian gereja lahir dari lambung Kristus yang tertikam. Yohanes bab 19 ayat 34. Jadi peristiwa salib
yang berhubungan dengan salib itu tidak dilihat. Kenapa pikirannya selalu sholat? Jadi Kristus itu sebenarnya ditelanjangi bulat-bulat oleh Protestan. Sang raja ditelanjangi, bugil. Ya, cara Protestan membugili Kristus. Bugil di situ. Ya. Kemudian sakramen, darah dan air menjadi simbol pembaptisan dan ekaristi. Tidak pernah disinggung oleh Protestan. Jadi GP juga tidak menyentuh ini sama sekali, sehingga teologi salibnya tetap sola scriptura, hanya tulisan. Ingat, sola scriptura itu dalam bahasa Latin artinya hanya tulisan. Jangan omong kosong banyak tipu, oh otoritas tidak. Sola scriptura itu terjemahannya artinya hanya tulisan. Kemudian yang ketujuh, ada bahasa rencana Allah, itu masih berbau deisme. Deisme itu maksudnya begini, saudara-saudariku. Kita harus membedakan antara deisme dan teisme. Kekristen itu teisme, bukan deisme. Deisme itu maksudnya Tuhan itu sudah, misalnya Tuhan ciptakan dunia, dia seperti pembuat jam tangan. Tuhan itu seperti tukang yang buat jam tangan. Dia pasang habis, setel semua, jam tangan akan jalan sendiri. Lu rusak, lu atur sendiri di situ. Tuhan tidak urus lagi. Dia sudah buat rencana semua, dia duduk nonton. Dia sudah tekan enter di sini, kamu jadi di situ. Ada box di situ, buka box di situ, baru dia datang mencampur tangan. Tidak, kau jalan. Itu deisme. Teisme itu adalah Tuhan menciptakan tapi juga tetap menyelenggarakan, pencipta dan penyelenggara. Begitu. Jadi masih rencana Allah itu masih berbau deisme. GP berbicara seolah Allah merencanakan penyaliban dari luar sejarah. Jadi dia kendalikan bersekat. Begitu. Padahal dalam teologi Katolik Allah bekerja in history, bekerja di dalam sejarah melalui kebebasan manusia dan rahmat yang menebus kebebasan itu. Ya, kata rencana yang berulang-ulang digunakan oleh para polemikus di luar itu seharusnya diganti dengan satu hal yang kelihatan tabu diucapkan oleh Protestan: misteri, mysterium salutis. Tidak pernah muncul dari mulut seorang Protestan, mysterium salutis. Karena keselamatan bukan algoritma, saudara-saudari, melainkan cinta yang inkarnatif. Sampai pada titik ini Protestan tidak mampu. Karena apa? Terpotong dari tubuh yang inkarnatif itu. Selesai, kuah kosong. Kemudian minim esensi soteriologis Katolik. Katolik yang saya maksud universal. Ya, Katolik, kata Katolik itu sendiri. Belum ada penyebutan konsep merit, buah jasa Kristus yang diteruskan kepada umat. Jadi berhenti pada peristiwa salib. Redemptio objectiva et subjectiva. Penebusan objektif dan partisipasi subjektif. Jadi penebusan itu bersifat objektif, manusia ditebus, tapi tetap harus ada partisipasi dari manusia. Tidak bisa sola-solaan. Tidak bisa jadi boneka pencet. Tuhan pencet di situ, kau berubah di situ. Pencet di sini, kau kejang di situ. Saya pencet di sini, kau kejang di situ. Tidak. Kemudian ada prinsip ex opere operato, efektivitas sakramental dari karya Kristus. Jadi pertanyaan seperti ini, pertanyaan kepada teman-teman Protestan, kalian sibuk dengan peristiwa salib tahun 33 itu, ada urusannya apa dengan kalian? Kira-kira ada hubungan apa dengan Protestan? Terhubungnya lewat apa? Ya, peristiwa di Golgota itu terhubung kepada setiap orang Protestan itu lewat apa? Lewat halusinasi kan, dan imajinasi hasil baca bukunya orang Katolik. Ya, di sini ada yang dulu waktu SD baca buku kan, kita baca buku itu melatih imajinasi kan. Di Protestan itu hanya membaca bukunya orang Katolik lalu melatih imajinasi tentang Yesus yang disalibkan tahun 33 itu kan. Iya kan, tersalurkan yang darah Yesus yang tertumpah di Golgota itu tersalurkan kepada orang Protestan itu melalui apa? Silahkan diskusi lagi. Jadi begini, saya beri istilahnya tabel perbandingan. Coba saya buat di sini, bisa enggak ya? Oke, ini tabel perbandingan antara Katolik dan Protestan melihat salib. Nah ini, oke. Muncul juga ya.
Ya, di sini. Oke. Jadi ringkasan diagnosis terhadap kuliah dari GP, kuliah GP-nya. Winward X. Ya, manis rangkum. Oke. Apply. Ya, this one. Ya. Soal sumber kebenaran, pendekatan GP itu kitab suci dan tafsir individual. Ini ala Protestan. Kalau pandangan Katolik itu kitab suci, tradisi dan magisterium. Kita semua pasti tahu ya, terutama yang apologet Katolik. Kemudian soal soteriologi, Allah merencanakan salib demi penebusan. Kalau pandangan Katolik, Allah berinkarnasi dan menebus melalui cinta yang partisipatif. Ini lebih mendalam daripada sekedar siapa yang merencanakan salib, siapa yang merencanakan salib, iblis atau Allah. Pertanyaan surface viewpoint, kata GP sendiri. Kemudian soal teologia crucis, ya, teologi salib, itu adalah di mana ini? Peristiwa sejarah yang ditetapkan menurut GP. Itu peristiwa sejarah yang ditetapkan. Sementara dalam pandangan Katolik itu misteri yang dihadirkan dalam Ekaristi. Jadi peristiwa itu tetap ada dalam gereja. Jadi, untuk orang Protestan yang sudah terlempar keluar dari gereja, peristiwa itu adalah peristiwa tahun 33 yang dibaca lalu diperdebatkan. Siapa yang paling tahu bahasa aslinya dan bisa menjelaskan, dia yang menang. Kemudian secara ontologis, aspek ontologinya, pendekatan GP itu dikalahkan di salib, ya. Dosa itu dikalahkan, untuk ontologi dan dosa, keberadaan dosa itu, dosa itu dikalahkan di salib. Sementara untuk pendekatan Katolik, dosa itu ditebus dan diubah menjadi jalan partisipasi dalam rahmat, ya, jalan partisipasi. Kemudian peran gereja tidak ada sama sekali di Protestan. Kalau pandangan Katolik, gereja adalah tubuh Kristus yang lahir dari salib itu sendiri. Ya. Jadi ya, kalau misalnya pandangan Katolik yang lebih utuh seperti ini, penyaliban bukan sekedar rencana Allah, melainkan misteri kasih Allah. Ya, misteri kasih, ya, yang dihadirkan dalam tubuh gereja dan disalurkan melalui sakramen-sakramennya. Allah tidak hanya menentukan salib, tetapi memasuki salib dan mengundang manusia untuk ikut serta di dalamnya. Itu yang lebih penting dan tidak ada di Protestan. Di salib itu hanya sekedar kenangan masa lalu yang sekarang diperdebatkan, lalu kita saling menguji siapa yang baca lebih pintar. Ya. Jadi seperti ini. Ada dua bagian ceramah dari GP, itu yang baru setengah jalan. Yang pertama baru setengah jalan dan masih bertumbuh pada logika reformat, menguraikan teks Alkitab secara teknis dan historis, tapi belum memperlihatkan mengapa cara tafsir seperti itu justru menciptakan fragmentasi iman. Ya, jadi semua pendeta berlomba-lomba membacakan kutipan ayat favoritnya lalu menyimpulkan sendiri. Nah, ada ribuan ayat seperti itu, tinggal kamu pilih sudah jadi berapa varian misalnya. Kalau kamu pikirkan varian seperti kalau saya ambil ayat ini, gabung dengan ayat ini, kesimpulan di sana ambil A, B, C, di sini B, C, A, di sana C, B, A. Kira-kira berapa varian Protestan? Itu yang sekarang kita lihat. Begitu. Nah, sebenarnya kritik orang Katolik terhadap pendekatan Protestan pada umumnya itu karena Protestan itu di dalam dirinya itu sudah tertanam DNA fragmentasi. Ya, kali ini bukan sekedar beda pandangan teologis, tapi beda landasan filosofis sebenarnya. Mari kita lihat, sebenarnya ada beberapa sumber fragmentasi di dalam pendekatan ala Protestan. Yang pertama, penolakan terhadap totalitas misteri. Ya, tafsir Protestan pendekatan terhadap teks itu cenderung memisahkan kitab suci dari struktur hidup gereja. Mereka melihat teks sebagai self-contained, mengandung dirinya sendiri, berdiri sendiri, dan bisa ditafsirkan cukup lewat grammar, konteks, dan histori, tata bahasa, konteks, dan sejarah. Setelah itu selesai. Hasilnya
teks kehilangan sensus plenior, makna yang lebih penuh, makna yang lebih utuh, makna rohani yang hanya terbuka dalam terang Kristus yang hidup di dalam gereja. Ingat peristiwa perjalanan 2 orang ke Emmaus yang biasanya kita dengarkan pada saat minggu ketiga Paskah. Ya. Mereka bertemu Yesus di jalan, tapi mereka tidak mengerti. Itu orang yang mereka lihat sebagai orang asing itu menjelaskan kitab suci kepada mereka, barulah hati mereka berkobar-kobar. Tapi penjelasan tidak cukup. Mereka baru mengenali Yesus ketika makan bersama, Ekaristi. Di Protestan tidak ada Ekaristi, jadi tidak akan mengenal Yesus meskipun baca kitab suci. Seperti 2 orang itu yang bertemu, itu orang asing. Hati berkobar-kobar tapi tidak tahu siapa itu Kristus, kan? Duduk makan bersama baru bisa. Dan disinilah fragmentasi muncul. Setiap kelompok bisa menafsirkan sesuai logika internalnya. Kita sudah dapat berapa macam tafsiran ala Protestan sejak tanggal 14 September, perayaan Pesta Salib Suci dalam Gereja Katolik, kan? Sampai kita masuk bulan Rosario juga, perdebatan belum usai. Teks kemudian dijadikan laboratorium linguistik, ya, akrobat linguistik di situ. Bukan wahana perjumpaan dengan Allah yang hidup. Itu Protestan pun cara itu. Jadi kita harus menegaskan bahwa kebenaran biblis, kebenaran biblika itu bukanlah potongan-potongan analisis tekstual, melainkan organisme hidup yang dihidupi gereja, ya, dihayati oleh gereja sebagaimana tubuh Kristus yang satu, bukan serpihan-serpihan dogma. Nah, Protestan pun trik untuk menang debat yang Katolik itu, mereka ambil serpihan itu lalu kasih tunjuk. Coba Katolik kamu lihat ini serpihan, mana yang serpihan lebih bagus? Katolik bilang seluruh gambarannya lebih penting daripada serpihan yang kamu pegang. Kemudian ada fragmentasi hermeneutik, mengganti misteri dengan mekanisme. Kita lihat kan soal salib itu. Misteri salib direduksi menjadi mekanisme salib. Protestan membaca penyalipan dalam 2 ekstrim. Sebagai mekanisme hukum, Allah menuntut keadilan, Kristus membayar dosa. Ini penebusan substitutif ala Calvin, dari Calvin. Calvin itu siapa sih? Terlalu banyak pengikutnya di dunia ini. Yang kedua, atau sebagai narasi moral. Ya, Allah menunjukkan kasih agar manusia bertobat. Ini moral influence. Ini dipengaruhi oleh Peter Abelard-nya dari abad pertengahan. Nah, keduanya adalah fragmen, potongan-potongan dari totalitas misteri salib. Katolik melihat salib sebagai misterium paschale, penderitaan, kematian, kebangkitan, dan pemulihan sebagai satu gerak partisipatif dari kasih itu sendiri. Reformed berhenti di Good Friday, Katolik melanjutkan ke Easter Sunday dan Eucharist Today. Begitu. Selama perdebatan tentang salib, Reformed hanya berhenti di Good Friday, Jumat Agung. Sesudah itu tetelestai. Katolik melanjutkan ke Minggu Paskah dan Ekaristi hari ini. Ya. Kemudian ada fragmentasi antropologis. Fragmentasi, potongan-potongan antropologis, ilmu tentang manusia, memisahkan penebusan dari partisipasi. Dalam logika reformed, keselamatan adalah deklaratif, justification by faith. Manusia dinyatakan benar secara yuridis. Katolik melihat keselamatan sebagai transformasi ontologis. Transformasi, membentuk baru. Ya. Rahmat mengubah manusia dari dalam. Artinya, Protestantisme menafsir salib sebagai peristiwa for us, untuk kita. Katolik menafsir salib sebagai peristiwa in us, di dalam kita. Karena penderitaan itu kan manusiawi sekali, bukan Tuhan yang harus menderita. Ketika penebusan direduksi menjadi keputusan forensik dari Allah, pengalaman manusia direduksi menjadi fragmen psikologis, bukan partisipasi dalam kehidupan ilahi. Maka iman pun terpecah menjadi kepercayaan tanpa sakramen, tanpa tubuh, tanpa gereja, melayang-layang alias buah kosong.
Dagingnya ada di Katolik. Karena di Protestan sabda tidak pernah menjadi daging, maka yang ada hanya kuah kosong. Kemudian ada fragmentasi eklesiologis yang jelas. Potongan tubuh Protestan ada berapa? Bahkan Protestan sendiri tidak tahu. Mereka juga bingung, sebenarnya ada berapa sih jumlah denom Protestan? Bukan? Ensiklopedia dicatat mereka protes karena apa? Begitu selesai dicatat sudah muncul denom baru. Mau apa? Tafsir Protestan memisahkan peristiwa penyaliban dari tanpa tubuh, tanpa ingatan, ya. Itu tafsir Protestan, fragmentasi eklesiologis. Tafsir Protestan ini memisahkan peristiwa penyaliban dari realitas gereja. Padahal bagi Katolik, gereja lahir dari lambung yang tertikam. Menolak dimensi gereja berarti menafsir salib tanpa tubuh Kristus. Hanya kepala yang tergantung di udara. Dan memang tepat. Dari sinilah muncul fragmentasi denominasi. Yang Protestan menjungkir balik ke mana kenyataan bahwa kamu memang ribuan denom. Setiap kelompok ingin kembali ke salib, tapi tanpa tubuh yang satu. Iman menjadi individual, bukan komunal. Salib berubah menjadi slogan emosional, bukan misteri yang mengikat manusia dalam persekutuan. Kemudian itu fragmentasi eklesiologis, dia fragmentasi antropologis. Sekarang fragmentasi yang penting juga, fragmentasi metafisika, fragmentasi ontologis. Menolak keteraturan kausa prima. Dalam sistem reformed, sistem mesin reformed, Allah dipahami sebagai penentu mutlak, tapi tidak sebagai yang memberi partisipasi wujud. Maka salib dianggap reaksi Allah terhadap dosa, bukan puncak dari tindakan Allah yang terus mencipta dan menebus. Nah, Thomisme itu pemikiran Thomas Aquinas menegaskan bahwa seluruh sejarah keselamatan termasuk salib adalah participatio entis, partisipasi dalam sang ada itu sendiri. Tindakan Allah yang membiarkan ciptaan turut serta dalam kasih ilahi. Ya. Tidak ada sola-solaan di sini. Raja ya punya bawahan, masa rajanya duduk sendiri sepi melongo saja, kan dia sola Kristus kan. Tafsir Protestan gagal melihat ini karena berpikir linear. Allah memutuskan, manusia bereaksi. Jadi Allah tekan tombol, di sini kejang-kejang. Allah tekan, jadi manusia jadi boneka pencet. Allah tekan di sana, kau kejang di sini, buat sesuatu. Realitas penebusan itu sirkular, bukan linear. Allah menebus manusia dengan mengundang manusia masuk ke dalam cintanya sendiri. Jadi ingat ungkapan dari, kalau tidak salah ya, Agustinus, Tuhan menciptakan manusia tanpa manusia, tapi dia menyelamatkan manusia tidak tanpa manusia. Ya. Kemudian ada fragmentasi waktu dan memori. Protestan berhenti pada apa yang terjadi di Golgota. Ya. Katolik bertanya, bagaimana peristiwa itu terus hidup? Ya, peristiwa Golgota itu bagaimana dia tetap ada sampai sekarang? Jawabannya melalui liturgi dan sakramen. Ketika mereka menolak sakramen sebagai real presence, mereka menolak kesinambungan antara waktu penebusan dan waktu sekarang. Protestan sudah mati, ya, dead body sebenarnya. Itulah sebabnya iman Protestan mudah tergelincir menjadi memorialisme, mengenang tanpa mengalami. Mengenang tanpa mengalami, itu memorialisme. Ya. Nah, apa yang perlu ditegaskan di sini, kita harus kalau Anda mau siap berapologi dengan Protestan soal apa saja, tunjukkan bahwa rencana Allah bukan blueprint cetak biru, sudah ada polanya, semacam program yang sudah jadi, tinggal tekan enter supaya jadi, melainkan partisipasi cinta dalam sejarah. Itu pusat dari misteri inkarnasi. Lalu tafsiran Protestan sebenarnya hanya melihat teks sola scriptura, bukan tubuh gereja tempat teks itu hidup. Lalu penebusan itu bukan transaksi. Protestan cenderung melihat kita salah,
Yesus menggantikan kita, jadi ada tukar tambah begitu. Tukar tambah. Penebusan bukan transaksi, tetapi transformasi, pengubahan. Kita diubah. Lalu hanya dalam kesatuan antara sabda dan sakramen, antara firman dan tubuh, salib menemukan maknanya yang utuh. Jadi bisa sola-sola. Jadi seperti ini. Tafsir Protestan tentang salib terjebak pada fragmen teks dan niat individual. Ya, masing-masing pendeta dengan akun YouTube-nya dan mikrofon terbarunya menjelaskan tafsir pribadinya, lalu berharap orang mau mengikuti tafsir pribadinya meskipun tanpa otoritas. Sementara iman Katolik melihat salib sebagai misteri partisipatif di mana Allah, manusia, dan gereja disatukan dalam kasih yang menebus. Mereka membaca peristiwa, kita menghidupi misteri. Jadi singkatnya seperti ini, atau dalam bahasa lain, kata lain, Protestan itu sibuk berdebat tentang menunya. Orang Katolik makan dengan lahap, menikmati dengan lahap. Orang Protestan masih sibuk baca menu lalu bertengkar. Pesan menu apa ya? Jadi begini, tentang kita kembali ke GP, karena GP tetap bias Protestan. Tadi kita jelaskan kenapa, lalu sekarang kembali ke GP dan kuliahnya. Yang pertama, tema umumnya salib sebagai rencana iblis yang Allah balikan. Jadi Gracia Pelo melanjutkan argumen bahwa penyaliban Yesus awalnya adalah proyek iblis. Ini dari bagian keduanya, proyek iblis bukan kehendak Allah. Jadi dia mengatakan bahwa iblis sejak semula ingin menghancurkan karya keselamatan dengan membunuh sang Mesias, tetapi Allah menggunakan rencana itu untuk menggenapi keselamatan. Jadi bagi GP, salib bukan rancangan Allah sejak awal, melainkan rencana jahat yang dibalikan Allah menjadi kebaikan. Nah, dasar biblisnya adalah Yohanes bab 8 ayat 44 dan Kejadian 3:15. Ya, dia menafsir dua teks utama di sini. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula, di Yohanes 8:44. Menurut dia, ini menandakan bahwa iblis memang memiliki niat membunuh dan kematian Yesus adalah bagian dari niat itu. Kemudian ada Kejadian 3:15 yang oleh gereja Katolik dikenal sebagai proto-evangelium. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Dibaca bukan sebagai nubuat rencana keselamatan, tetapi sebagai deklarasi peperangan rohani. Artinya, konflik antara keturunan perempuan, Kristus, dan ular, iblis, berjalan dalam dinamika saling menyerang, bukan dalam rancangan ilahi yang tenang dan pasti. Kemudian struktur argumennya, ada kontras antara rencana iblis dan rencana Allah. Jadi, GP membangun narasi dualistik ya dalam kuliah keduanya. Iblis punya rencana menghancurkan anak Allah melalui salib. Allah tidak mencegahnya, tapi kemudian menjadikan salib sebagai alat keselamatan. Dan dengan kata lain, Allah mengalahkan iblis dengan senjatanya sendiri. Pandangan ini mengasumsikan bahwa Allah itu bereaksi terhadap tindakan iblis, bukan sebagai penyebab utama dari seluruh sejarah keselamatan. Ini cara berpikir reaktif providence, bahwa Allah merespons kejahatan, bukan menata sejarah sejak awal. Nah, kemudian ada karakterisasi iblis, agen pembunuhan, bukan pencipta dosa. Jadi dia menekankan bahwa iblis bukan pencipta dosa, tapi penggerak kehendak manusia untuk berbuat dosa. Yudas, imam-imam kepala bangsa Yahudi itu menjadi alat iblis karena kedengkian mereka terhadap Yesus. Jadi menurut GP, manusia dan iblis bekerja sama dalam mewujudkan rencana penyaliban, sementara Allah memakai hasil akhirnya untuk menyelamatkan manusia. Kemudian ada fokus teologisnya, Allah yang mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Jadi GP mencoba menekankan kebesaran Allah bukan dalam perencanaannya, tetapi dalam kemampuannya membalik keadaan. Jadi dia mengatakan bahwa di kayu salib iblis mengira menang, tetapi Allah membalikkan kekalahan itu menjadi kemenangan. Jadi insya Allah menegaskan hikmat tersembunyi Allah dalam 1 Korintus bab 2 ayat 7-8. Namun logika yang digunakannya adalah kompetisi strategi antara Allah dan iblis, bukan misteri penebusan yang kekal. Kemudian ada nada khotbah moralistik dan naratif.
retoris dan emosional, kurang akademik, memakai bahasa peperangan rohani dan gaya penyingkapan rahasia, banyak diksi seperti iblis menipu, Tuhan berbalik menyerang, setan tidak tahu bahwa darah Yesus justru menyelamatkan. Ini menekankan konflik spiritual dramatis ketimbang penjelasan dogmatis. Ya. Jadi pokok ajaran GP dalam kuliah keduanya itu bisa diringkas seperti ini. Penyaliban Yesus pada awalnya adalah rencana iblis untuk menggagalkan keselamatan, namun Allah dalam hikmat dan kuasanya membalikkan rencana itu menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Jadi kemudian dia menutup dengan kesan bahwa manusia harus waspada terhadap tipu daya iblis, sebab iblis bisa menggunakan bahkan hal-hal rohani untuk menjatuhkan manusia, termasuk peristiwa salib. Jadi dalam pembicaraan ini GP menafsir salib bukan sebagai rencana ilahi yang kekal, tetapi sebagai kemenangan strategis Allah atas rencana iblis yang gagal. Jadi semacam elaborasi lanjut dari kuliah pertamanya. Nah, kalau disandingkan dengan bagian pertama kuliahnya, bagian kedua ini sebenarnya memperjelas fondasi hermeneutiknya, fondasi penafsirannya. Dia menolak penyaliban sebagai predestinasi ilahi. Dia menafsir teks-teks Alkitab secara naratif psikologis dan membingkai seluruh peristiwa salib dalam drama kosmik antara Allah dan iblis, bukan dalam ekonomi keselamatan yang partisipatif dan sakramental. Jadi ada banyak kekeliruan logis, argumental dan diam. Misalnya, ya ini kalau tadi secara umum gambarannya tentang salib, sekarang apa-apa yang kurang dari retorikanya. Ada argumentum excellentio. Ini satu argumen yang selalu dipakai oleh kaum sola scriptura. Kalau tidak ada ayatnya berarti tidak benar. Mereka menuntut ayat eksplisit di mana tertulis bahwa iblis merencanakan salib, lalu menyimpulkan ketiadaan doktrin dari ketiadaan frase. Ya. Tapi itu sebenarnya bukan standar hermeneutika yang wajar, karena kitab suci bekerja dengan makna kepenuhan, sensus plenior, tipologi dan jaringan intertekstual, bukan katalog kalimat kunci. Ya, tuntutan seperti sebutkan pasal ayat eksplisit berulang kali, sebenarnya ini adalah ya mencerminkan gayanya sendiri. Sebut pasal ayat secara eksplisit. Kemudian ya dia kembali jatuh ke dilema klasik, rencana iblis. Kemudian cherry picking dan konfirmasi bias, dia perlu dijelaskan panjang lebar. Kemudian ada equivokasi, pergeseran makna, kehendak dan rencana dibolak-balik menjadi kehendak Allah, Yesaya 53, tapi juga menolak bahwa itu rencana dengan alasan sopan santun terjemahan. Pergeseran makna ini dia menggunakan kata seperti haphets, kesukaan atau kehendak, dipakai untuk menghindari konsekuensi teologis. Kemudian kata cawan muncul di situ juga. Ya, ada people handling fallacy, mereduksi lawan ke anti takdir. Kemudian ada kekeliruan hermeneutik, atomisasi teks, proof texting. Anakronisme semantik juga ada. Tradisi dipakai secara selektif ala Protestan biasanya. Kekurangan teologis kalau diukur dengan standar klasik. Providensi dikerdilkan menjadi reaksi Allah. Kemudian misteri Paskah terpotong. Kristologi dan kehendak Yesus disederhanakan. Lalu apa lagi? Bahaya dualisme praktis. Lalu ada penggunaan Alvin Plantinga yang tidak sinkron. Dia membawa free will defense dari Plantinga yang memang sah untuk melawan ateisme. Dia pakai itu untuk membenarkan model Allah reaktif terhadap kejahatan. Tidak nyambung. Plantinga itu menunjukkan kompatibilitas Allah Maha Baik dan Maha Kuasa dengan adanya kejahatan. Itu tidak sama dengan tesis bahwa peristiwa pusat keselamatan tidak dikehendaki Allah. Jadi dia memindah tempat, dia memindahkan konteks argumen Plantinga untuk melawan ateis, dan itu dipakai untuk menjelaskan konteks salib. Jadi Allah bukan reaktor, tapi Allah penyelenggara. Salib itu bukan kecelakaan cerdas. Ya, kemudian bacaan kanonik itu pasti menang atas slogan-slogan eksplisit. Iblis perencanaan salib itu bukan bukti teologis. Kemudian cawang, baptisan, kemartiran. Ya, tradisi patristik itu menegaskan medan makna penderitaan, kematian. Tapi tradisi yang sama juga menetapkannya di bawah kehendak ilahi
dalam ekonomi keselamatan, bukan sesuatu yang terjadi dadakan karena iblis sudah mulai duluan, maka dia harus terpaksa membalik. Jadi paparan kuliah-kuliah dari Grazia GP untuk mengajar tentang salib masih pakai prinsip yang terlalu fragmentaris dan terlalu reaktif. Dia menyusun teologi dari serpihan kata. Ingat, Protestan pada umumnya menyusun teologinya dari serpihan kata-kata, bukan dari keseluruhan misteri. Kebenaran lama tetap berdiri. Salib adalah kehendak penyelamatan Allah yang bekerja melalui kebebasan manusia, dan ironisnya menggulung si penggoda di dalam rencana yang tidak pernah dia kuasai. Jadi kita berhadapan dengan misteri, ya. Kalau menurut gambaran GP, kita bukan berhadapan dengan misteri, tetapi dengan potongan-potongan narasi yang kehilangan pusat gravitasi. Potongan-potongan ini mau dikemanakan? Akhirnya tergantung si GP mau dianyam kemana, ya kan? Karena modelnya tidak ada, dia ambil lalu anyam sendiri sekehendak hati. GP itu membaca salib itu seolah Allah dan iblis duduk di papan catur sejarah, saling menebak langkah. Pada dalam logika iman sejati, Allah bukan pemain yang bereaksi, dia actus purus. Keberadaannya saja sudah menjadi sebab bagi segala sebab. Dia tidak menunggu rencana iblis untuk bertindak, karena di dalam dirinya tidak ada sesaat pun yang kosong dari kasih dan kehendak penyelamatan. Nah, ketika firman menjadi daging, seluruh tatanan ciptaan sudah diarahkan kepada kayu salib, bukan sebagai jebakan, melainkan sebagai persembahan. Iblis tidak pernah merancang salib, dia hanya terseret ke dalam terang yang dia benci. Itulah bedanya iman Katolik dengan tafsir fragmentaris. Kita tidak menenun keselamatan dari serpihan ayat, tetapi dari kesatuan sabda, tubuh dan darah Kristus yang dihadirkan terus dalam liturgi. Salib bukan sekedar bukti bahwa Allah cerdik membalik kejahatan, tetapi tanda bahwa kasih-Nya yang tak tergoyahkan oleh kejahatan itu sendiri. Di sana iblis tidak menang bahkan untuk sekejap, karena di setiap luka Kristus sudah berdenyut rencana kekal yang tidak bisa dikacaukan. Dan siapa yang memahami itu berhenti berbicara tentang rencana iblis, dia hanya akan berlutut, karena di Golgota yang bicara hanyalah kasih yang menebus. Jadi pertama, sebagai simpul, pertama, pertanyaan bahwa sebenarnya siapa yang merencanakan iblis, itu juga pertanyaan asumtif bahwa iblis dan Tuhan ini sama-sama kuat. Jadi siapa sebenarnya yang merencanakan itu, inisiator? Kemudian mulai berlaku polemik. Ya, reformat mencoba untuk menekankan kedaulatan Allah, lupa kehendak manusia. Beberapa yang menekankan rencana iblis, rencana manusia, lupa bahwa ada kausa prima dan semua ini adalah kausa sekunda. Nah, pembedaan tegas antara voluntas bene placiti dan voluntas permissiva ini tidak nampak. Akhirnya bocor kemana-mana. Sudah benar, tapi tidak cukup. Follow for more untuk tanggapan-tanggapan terhadap fragmentasi dan kekurangan teologi di luar tubuh Kristus. Teologi Kristen di luar tubuh Kristus ada loh, namanya Protestantisme. Follow for more into the jungle of Protestantism.